Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan, Rektorat, beserta jajarannya, beserta Prodi Kewirausahaan, Ibu Cahiria SAK MAK, dan juga kepada dosen Ibu Iris Mawili SEMAK, dan Bapak Zulfahmi Syafitra Nasution ICMSI, selaku pengampu mata kuliah kewirausahaan ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membawakan materi kuliah umum mengenai efficient diversification in investment, modern portfolio theory approach. Nah, di sini sekilas tentang profil saya, bisa dibaca saja. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja ke bagian pembelajarannya. Nah, biasanya ketika mengajar, kami di sini ada memberikan beberapa capaian pembelajaran. Seperti yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi komponen return dan risiko dalam portofolio investasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami hubungan antara korelasi aset dan risiko portofolio. Kemudian, mahasiswa bisa mengaplikasikan rumus korelasi dan covariance dalam analisis risiko portofolio. Keempat, menganalisis dampak kombinasi aset. Yang kelima, menilai keefisienan suatu portofolio. Dan terakhir, mahasiswa bisa merancang portofolio optimal. Nah, pertama, perlu kita ketahui kalau dalam dunia investasi modern, itu penuh dengan ketidakpastian dan dinamika pasar yang cepat berubah. Investor dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengelola risiko secara cerdas. Salah satu pendekatan yang paling revolusioner dalam dunia keuangan adalah teori portofolio modern atau modern portfolio theory yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz tahun 1952. Teori ini membawa pemahaman bahwa risiko suatu portofolio tidak hanya tergantung pada risiko masing-masing aset, tetapi juga pada hubungan antar aset dalam portofolio tersebut. Konsep diversifikasi yang efisien itu menjadi inti dari pendekatan ini. Tujuannya bukan sekedar menambah jumlah aset, tetapi memilih kombinasi aset yang mampu memaksimalkan return untuk tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya, meminimalkan risiko untuk tingkat return yang diinginkan. Pendekatan dari Markowitz ini, kita sebutnya Markowitz ya, rekan-rekan semua, itu investor memiliki akses ke berbagai jenis aset, mulai dari saham dan obligasi, sehingga instrumen derivatif dan aset digital. Melalui teori ini, investor diajak berpikir secara strategis dan kuantitatif dalam mengelola portofolio mereka. Dengan mempertimbangkan korelasi aset, variabilitas, return, dan preferensi risiko pribadi, kita bisa mendapatkan diversifikasi yang efisien untuk investasi saham kita. Kita masuk ke inti materinya tentang diversifikasi dan risiko portofolio. Nah, diversifikasi ini adalah strategi menempatkan dana dalam berbagai jenis aset atau instrumen keuangan dengan tujuan utama untuk mengurangi risiko keseluruhan dari portofolio investasi. Kita tidak mau kan kalau investasi kita semuanya anjlok di saat yang bersamaan. Tentunya tidak mau. Kalau naik secara bersamaan kita senang, tapi kalau turun bersamaan kita bisa rugi besar. Nah, itulah pentingnya melakukan diversifikasi. Maka tujuan utamanya adalah agar kerugian dari suatu aset dapat diimbangi oleh kinerja positif dari aset lainnya. Ketika aset kita A yang turun, aset yang B naik. Atau ketika aset B turun, aset A yang akan naik. Jadi dia imbang. Nah, di sini rekan-rekan juga harus mengetahui konsep diversifikasi dan konsentrasi aset. Yang namanya diversifikasi, kita menyebar dana ke berbagai aset.
untuk mengurangi risiko. Sedangkan konsentrasi aset kita fokus pada satu atau sedikit aset dengan harapan keuntungan besar, namun risikonya jauh lebih tinggi. Investor yang terlalu konsentrasi menghadapi risiko tinggi, itu jika terjadi penurunan drastis pada aset tertentu, dia akan rugi besar. Kemudian rekan-rekan juga bisa memahami jenis risiko. Ada risiko pasar atau risiko sistematis. Ini risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi karena berasal dari faktor eksternal yang mempengaruhi seluruh pasar, seperti inflasi, suku bunga, krisis global, dan kebijakan pemerintah. Kemudian ada risiko tidak sistematis atau spesifik. Ini risiko yang terkait dengan perusahaan atau sektor tertentu, seperti kinerja manajemen, skandal perusahaan, atau kegagalan produk. Risiko ini bisa dikurangi atau dihilangkan melalui diversifikasi yang tepat. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian manfaat diversifikasi. Ada beberapa manfaat strategis ya yang bisa diterima oleh para investor, terutama dalam hal pengelolaan risiko. Kita melihat hubungan korelasi antar aset. Kunci dari diversifikasi yang efektif adalah memilih aset yang tidak saling berkorelasi sempurna. Jika memiliki dua aset yang memiliki korelasi negatif atau rendah, maka ketika satu aset turun, yang lain mungkin akan naik, sehingga risiko keseluruhan menjadi lebih rendah. Ini kita coba berikan satu gambaran ya. Misalnya nih, kita punya aset, namanya aset A, dan ini aset B. Kalau dia namanya negatif, berarti ketika si aset A ini harganya turun, aset B ini harganya akan naik. Ini yang disebut berkorelasi negatif. Begitu juga sebaliknya ya rekan-rekan, ketika si aset A-nya naik, si aset B-nya akan turun. Jadi dia tidak saling berkorelasi sempurna. Korelasi yang bagus kalau untuk kasus ini adalah negatif satu. Artinya korelasi sempurna, di mana dia itu bertolak belakang. Nah, kemudian ada juga kalau misalnya si aset A-nya itu naik, aset B-nya ikutan naik. Itu namanya korelasi positif. Artinya harga si A naik, harga si B ikutan naik. Ini kita dapat untung yang sangat besar. Tapi ingat, kalau asetnya itu turun, A turun, B ikutan turun, ini juga disebut berkorelasi positif karena sama-sama naik, sama-sama turun ya, rekan-rekan. Ketika terjadi sama-sama turun, ini kita akan mengalami kerugian besar. Ini simbol P ini seperti huruf Yunani ya, bacanya rho, artinya korelasi. Jadi kita untuk diversifikasi aset itu yang korelasinya itu harus negatif. Jadi kita akan lebih aman. Kemudian manfaat yang kedua itu adalah jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Kalau kita lihat-lihat di Instagram atau di luar negeri, mereka sering pakai istilah don't put your eggs in one basket. Karena ketika keranjangnya jatuh, telurnya bisa pecah semua. Prinsip dari mereka. Artinya, kita kalau investasi misalnya di saham, kita invest di saham pertambangan semuanya. Ketika harga komoditas pertambangan seperti batu bara itu turun, anjlok semuanya, kita rugi, harga sahamnya turun semua, minus, negatif. Kalau di kurva grafik BI warna merah semua ya. Tapi kalau kita lakukan diversifikasi, contohnya saya punya aset saham di sektor pertambangan, saya juga punya satu aset di bidang perbankan. Kalau begitu,
Rasanya nggak ada korelasi ya antara perbankan dengan perbankan secara langsung, sehingga ketika harga batu bara turun, otomatis kan harga saham pertambangan turun. Tetapi harga saham di bidang perbankan belum tentu turun karena mereka tidak saling berkorelasi secara langsung. Jadi rugi kita juga tidak akan rugi kali dan keuntungan pun bisa tetap kita jaga melalui diversifikasi ini. Selanjutnya, portofolio dengan dua aset yang berisiko. Nah, di sini ada yang namanya return expectation dari risiko portofolio. Di sini ada ERB sama dengan WA kali ERA atau WB kali ERB. Ini adalah sebenarnya tidak membingungkan ya sebenarnya. Kita cukup tahu kalau W itu artinya adalah W untuk bobot. Sebenarnya ini adalah konsep rata-rata tertimbang. Misal, rekan-rekan punya investasi tadi di saham sektor pertambangan sebesar 40% lah misalnya ya. Punya saham di sektor perbankan berarti 60%. Kalau misalnya terjadi kerugian di saham ini, di saham perbankan ini dia mengalami rugi, tapi kan di saham perbankan tidak rugi, dia masih positif. Nah, kalau melihat bobotnya seperti ini, maka akhirnya nilai return ekspektasinya itu tetap positif karena bobot di sektor perbankannya lebih besar 60% dan dia positif, dan di sektor pertambangannya 40% dan dia negatif. Jadi kalau kita hitung rata-rata timbangnya masih positif hasilnya. Nah, dari sini kan kita sudah bisa melihat ya strateginya, ambil dua sektor yang memang saling tidak berkaitan. Kalau untuk menghitung risiko portofolio, kita pakai konsep statistik yang namanya standar deviasi. Biasanya kalau kita pakai Excel, dia nanti pakai rumusnya SPDEF. Ini mewakili standar deviasi untuk sampel atau populasi. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi rekan-rekan semua nanti bisa menghitung. Ini W itu artinya weight atau bobot ya. Misalnya 10%, 20%. Kemudian ini bacanya sigma atau artinya risiko. Risiko dari saham A berapa? Nanti kali bobot dari saham B dikali risiko dari saham B. Ditambah 2 kali bobot A kali bobot B kali covariance. Covariance itu rumusnya ini. Kalau dijabarin. Rho AB ini korelasi saham A dan saham B. Jadi untuk risiko portofolio ini, semakin kecil standar deviasinya, itu berarti semakin bagus sahamnya. Artinya sahamnya tidak banyak pergerakan atau tidak banyak gejolak. Biasanya untuk yang saham-saham seperti ini, cocoknya itu saham yang kategori blue chip. Kalau rekan-rekan mahasiswa semua pernah mendengar, ada yang istilahnya saham blue chip di LQ45. Itu adalah 45 perusahaan terbaik versi Bank Indonesia, versi Bursa Efek Indonesia yang punya likuiditas yang bagus dan kinerja yang bagus juga. Nah, terkait dengan korelasi dan varians, kalau dia positif berarti sempurna positif, kalau dia satu berarti sempurna negatif, kalau nol berarti tidak punya hubungan. Ini statistik ya sebenarnya ya mata kuliahnya, karena di mata kuliah teori investasi ini banyak menerapkan ilmu statistik. Kalau korelasi positif tinggi berarti risiko portofolio tetap tinggi. Kalau korelasi rendah atau negatif, potensi pengurangan risiko lebih besar. Nah, itu diversifikasi paling efektif itu ketika nilai korelasinya adalah negatif satu atau mendekati negatif satu. Kalau persis negatif satu rasanya tidak mungkin ya untuk sebuah investasi. Tapi mendekati bisa. Kemudian ada yang namanya kurva efisien dua aset. Ini setiap kombinasi bobot aset itu menghasilkan titik dalam grafik. Ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu adalah risiko dan sumbu Y adalah return. Jika digambarkan, kombinasi tersebut akan membentuk kurva portofolio.
Nah, investor itu akan memilih berdasarkan preferensi risiko. Rekan-rekan mungkin pernah belajar tentang sifat-sifat dari investor, seperti investor yang menghindari risiko atau investor yang mencari risiko. Ada yang istilahnya konservatif, moderat, dan agresif. Cara menentukannya begini rekan-rekan. Jika rekan-rekan mahasiswa merasa keuangannya itu cukup untuk membiayai kehidupan, misalnya untuk bayar kos, untuk bayar biaya kuliah, dan kesempatan untuk menabungnya kecil, itu berarti rekan-rekan masuknya ke konservatif. Tapi kalau rekan-rekan dari hasil untuk bayar uang kuliah, bayar konsumsi, dan lainnya masih bisa menabung dan bisa berinvestasi kecil-kecilan, itu namanya moderat. Tapi kalau dari sisa dana tersebut masih punya banyak, itu namanya agresif dan itu bisa diinvestasikan. Sederhananya begitu. Nah, dari investor ini bisa memilih bagian atas kurva itu untuk menentukan portofolio dari return tertinggi untuk setiap tiga risiko. Kalau di teori investasi namanya efficient frontier. Ini kayak contohnya. Misalnya nih, kita lihat dulu titik yang berwarna biru. Itu namanya aset A. Aset A ini, aset A memiliki return sebesar 12%. Ya ini ya, return di sebelah kiri ya rekan-rekan, 12%. Dengan tingkat risikonya 20%. Pernah mendengar istilah high risk, high return. Semakin tinggi risiko yang kita terima, maka kita mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi juga. Kemudian ada juga di sini aset B yang warna merah. Dia returnnya 8% dengan tingkat risikonya 10%. Ini nanti kan ada hitung-hitungannya sebenarnya ya, rekan-rekan semua. Tapi di sini kita sederhanakan. Sebenarnya nanti ini kita harus hitung lagi nih. Ketika dia 10% berapa, ketika 5%, 12%, 14 sampai 20%. Nanti titik-titiknya itu kita gabung menjadi kurva seperti ini. Nah, yang namanya efficient frontier itu nanti yang pada 10% ini. Ini saya dari garis lurus, efisien frontier. Saya singkat EF saja ya. Nah, dari EF ini kita bisa melihat ada dua titik yang dipotong. Ada titik yang di sini dan ada titik yang di sini. Nah, ketika risiko 10% dengan komposisi saham tertentu, dengan komposisi portofolio pertama kita dapat untung 8%. Dengan komposisi portofolio yang kedua kita bisa dapat untung di sini ya. Katakan sajalah 0,092. Artinya kita bisa dapat 9,2%. Tentu dengan risiko yang sama, kita mengharapkan return yang lebih tinggi. Maka itu, kita akan memilih komposisi portofolio yang ini. Ini adalah portofolio yang optimal. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Nah, kita tidak pakai hitungan rumit ya, karena nanti habis waktunya kalau banyak hitungan. Nah, dengan menggambar sederhana ini kita bisa dapat disinilah posisinya yang optimal. Di garis hijau itu adalah kombinasi portofolio dari kedua aset. Investor akan memilih titik pada bagian atas kurva ini tergantung dari preferensi risikonya. Kalau dalam kasus ini lebih cenderung ke konservatif karena tidak mengambil risiko yang tinggi.
Oke, untuk ada yang mau tanya atau tanyanya di bagian setelah selesai saja ya? Ini setelah sesi pemaparan materi yang kita diskusi, kita lanjut dulu ke alokasi aset antara saham dan obligasi. Saham dan obligasi ini adalah instrumen investasi yang paling umum yang bisa didapatkan dari beberapa platform financial teknologi ya seperti mobile banking. Kita kalau punya mobile banking, kita bisa lihat di bagian investasi ya. Ada beberapa pilihan tuh. Kita bisa buka saham, kita bisa beli surat utang atau obligasi ataupun instrumen investasi lainnya. Pada kesempatan kali ini kita fokusnya di saham dan obligasi terlebih dahulu. Nah, untuk saham itu adalah imbal hasil lebih tinggi dibandingkan obligasi dalam jangka panjang. Karena investasi saham itu risikonya lebih tinggi daripada obligasi. Saham itu harganya fluktuatif, tergantung dari kondisi pasar dan kinerja perusahaan. Dan saham ini cocok untuk investor dengan toleransi risiko yang tinggi dan tujuan jangka panjang. Kalau obligasi, dia lebih stabil tapi cenderung lebih rendah. Risikonya juga rendah, pendapatannya tetap berupa kupon. Cocok untuk investor konservatif atau yang mendekati masa pensiun. Nah, ini ada beberapa trik strategi alokasi. Kalau rekan-rekan melihat berdasarkan umur, semakin muda sebaiknya kita mengambil saham yang lebih besar. Karena kita bisa nyicil. Orang sekarang istilahnya nyicil saham atau nabung saham. Kita beli pelan-pelan, nanti lama-lama harga saham itu akan naik kalau kita beli yang fundamentalnya bagus atau yang saham blue chip. Yang paling direkom itu yang dari LQ45. Kita bisa alokasi saham lebih besar waktu kita muda. Seiring bertambah usia, kita perbanyak obligasi. Karena obligasi itu lebih aman, dan itu bisa untuk persiapan pensiun kita. Ini saya ada ketemu aturan praktis untuk proporsi saham. 100 kurangi usia investor kita. Semakin muda, berarti proporsi saham semakin tinggi. Tapi semakin bertambah usia kita, proporsi saham akan semakin berkurang. Nah, rekan-rekan mahasiswa di sini kan, kalau semester 4 berarti usianya berkisar 20 tahun ya. Nah, berarti rekan-rekan di sini kalau ada mau investasi saham, bisa 80% saham, 20% obligasi. Nah, kalau kita bicara 80% saham dan 20% obligasi, maksudnya ke toleransi risikonya berarti kayak agresif nih. Nah, rekan-rekan masih muda, masih panjang kesempatan untuk berinvestasi di saham. Karena investasi saham itu dia untuk jangka panjang. Iya, untuk tujuan jangka panjang. Untuk pensiun, pendidikan anak, jadi dominasinya saham. Tapi kalau kita untuk jangka pendek, kita obligasi. Nah, dari toleransi risikonya pun bisa dilihat di sini. Konservatif itu 20% saham, 80% obligasi. Moderat 50% saham dan 50% obligasi. Portofolio campuran. Nah, saham dan obligasi tidak selalu bergerak searah. Ketika harga saham turun, obligasi bisa stabil atau naik. Jadi bisa menyeimbangkan kerugian kita. Inilah namanya diversifikasi. Kemudian dampak di perubahan ekonomi, kalau suku bunga naik, biasanya obligasi turun. Penyebabnya satu, suku bunga ini kan berkaitan dengan suku Bank Indonesia, suku bunga Bank Indonesia atau reverse repo rate. Artinya, bank kalau suku bunga Bank Indonesia naik, berarti suku bunga untuk deposito juga ikutan naik. Kalau suku bunga naik, orang-orang akan cenderung buka deposito. Orang-orang akan jual obligasi, uangnya akan dibukakan deposito. Semakin banyak orang jual obligasi, sesuai hukum permintaan dan penawaran, harga dari obligasi akan turun. Makanya korelasi antara suku bunga dan harga obligasi itu negatif.
Suku bunga naik, obligasi turun, atau suku bunga turun, obligasi naik. Nah, kemudian kalau di saham pasar tulis, itu sahamnya menguat, harga obligasinya stagnan. Tapi kalau pasar sahamnya bearish atau turun, obligasi bisa naik. Nah, dengan adanya kombinasi aset, ini bisa bantu mengurangi volatilitas dan meningkatkan stabilitas portofolio. Sorry, volatilitas, mungkin jarang ada yang dengar istilah ini, dia seperti ini. Ada terlihat ya di kiri atas saya ada gambar. Nah, ini namanya volatilitas tinggi. Dia memang cenderung naik, tapi naik turunnya tinggi sekali. Ibaratnya kalau kita melihat ini kita bisa jantungan kalau lihat harga saham. Kenapa jantungan? Turunnya bisa turun banget, kalau naik bisa naik tinggi banget. Terus ada juga yang volatilitasnya itu cenderung stabil seperti ini. Ini saya gambarkan. Nah, ini juga volatilitas, tapi volatilitasnya rendah. Sama-sama cenderung naik. Yang di sebelah kiri tinggi sekali volatilitasnya, yang di sebelah kanan volatilitasnya rendah sekali. Ini bisa kita lihat melalui yang tadi standar deviasi. Kalau yang di sebelah kiri ini standar deviasinya sangat tinggi, yang di sebelah kanan ini standar deviasinya sangat rendah. Seperti itu ya rekan-rekan semua. Berikutnya model optimasi portofolio Berkowitz. Ini yang kita bicara soal konsep efisien frontier atau garis efisien. Jadi kumpulan portofolio ini memberikan return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu atau tingkat risiko terendah. Portofolio ini kalau di bawah garis yang tadi itu ya, dia berarti tidak efisien. Karena ada alternatif yang lebih baik. Makanya tadi kita pas kurva tadi kita ambilnya di atas kan. Karena kalau gambar portofolio yang di atas itu dianggap efisien. Tapi kalau di bawah jadinya tidak efisien atau kurang efisien. Dan ini disusun berdasarkan kombinasi berbagai aset perhitungan mean variance optimization. Nah, sebelah kanan ini ada sub ratio. Di mata kuliah investasi ada itu nanti ya dipelajari. Kita menghitung resiko dari portofolionya. Kemudian portofolio optimal ada di titik tangensi antara garis preferensi investor dengan efisien frontier. Asumsi dari modelnya itu adalah investor harus bersikap rasional dan ingin memaksimalkan utilitas. Artinya investor punya konsep mendapatkan return yang tertinggi. Asumsi yang kedua adalah investor membuat keputusan berdasarkan return expectation dan risiko. Yang ketiga, return aset itu terdistribusi normal dan tidak ada biaya transaksi atau pajak. Yang keempat, informasi pasar sempurna dan tersedia untuk semua investor. Ini terkait dengan mata kuliah ekonomi mikro kalau Anda ya di kampus ini. Nah, kemudian penerapan model, kita bisa menggunakan data historis. Kita kumpulkan harga saham dari saham perusahaan A. Kita hitung rata-rata varians, covariance-nya, kita bisa pakai bantuan software. Ada Excel, Python, R, MATLAB, atau ada SPSS juga bisa dipakai. Untuk batasan model, kita bisa asumsikan return mengikuti distribusi normal. Kemudian tidak mempertimbangkan faktor psikologis dan tidak robust pada saat pasar ekstrim. Contohnya pada tahun 98, tahun 2008, dan tahun 2020, itu contoh terjadi kegiatan yang ekstrim. Terjadi crash atau krisis di sana. Untuk portofolio yang efisien, ada tendensi portofolio di mana garis TML atau capital market value itu menyentuh efisien frontier, maka terjadi kombinasi optimal dari aset berisiko yang dipilih oleh investor. Jika ada aset bebas risiko atau risk free aset. Kemudian yang kedua, capital market line ini menunjukkan kombinasi portofolio dari aset bebas risiko dan portofolio yang efisien. Suku X itu risiko dan suku Y adalah return. Kalau semakin miring itu berarti sub ratio-nya tinggi. Yang ketiga itu risk free asset, ini untuk membentukkan portofolio lebih efisien dibandingkan portofolio hanya dari aset yang berisiko. Setahu saya,
Risk free asset di Indonesia itu contohnya deposito dan obligasi. Artinya cenderung stabil pendapatan kita dari obligasi dan deposito. Maka biasanya investor mengkombinasikannya dengan deposito dan obligasi. Investor bisa milih lending investasi di risk free asset atau borrowing pinjam dana untuk beli lebih banyak aset yang berisiko tidak kepada toleransi risiko kita. Nah, kita sudah sampai pada bagian penutup. Di kesimpulannya untuk mendapatkan apa ya, investasi yang optimal, kita memang harus melakukan diversifikasi, gabungan antara saham, obligasi, dan deposito kalau untuk tingkat mahasiswa. Jadi hasil dari portofolio kita tuh bisa jadi lebih optimal. Jadi ketika harga saham naik atau turun, kita tidak usah terlalu memikirkannya, karena dari obligasi dan deposito kita pasti akan dapat terus setiap periodenya. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan di materi kuliah umum hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan gangguan sinyal tadi pada saat awal ya. Berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Yerisma. Terima kasih. Terima kasih Nicholas atas pemaparan materinya untuk mahasiswa semester 4 ya, yang mengikuti mata kuliah teori investasi. Berikutnya silakan bagi para mahasiswa yang ingin bertanya. Mungkin ada beberapa bagian yang mahasiswa masih kurang paham atau bagaimana. Silakan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Untuk sesi tanya jawab ya, kita buka untuk 5 penanya saja ya. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak ya? Apakah suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Ibu. Terdengar Oke jelas. ya, terdengar ya. Selama pemaparan materi dari mengikuti ya. Oke, silakan untuk yang mau bertanya. Ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa? Maaf Ibu, mungkin Abel boleh nggak ya bertanya? Oke, silakan dari Habel ya. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak Nicholas yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa. Nah, saya di sini ingin bertanya nih, Pak. Tadi kan kita membahas tentang beberapa teori nih, gitu. Sebelumnya kami juga sudah pernah mempelajari teori dalam beberapa pertemuan ini. Nah, lalu saya berpikir gini, kalau misalnya nih kami anak-anak muda ingin memulai mencoba investasi gitu, kira-kira rasa takut kami ini memang sebenarnya masih besar untuk mengalami kerugian gitu, Nicholas. Nah, kira-kira adakah salah satu strategi atau trik atau beberapa situasi yang memang membuat saham-saham ini menjadi naik gitu? Kira-kira gimana, Nicholas? Terima Ya, kasih. terima kasih atas pertanyaannya dari saudari Habel Sabila ya. Kita sebenarnya kalau untuk mahasiswa, memang mahasiswa untuk tingkat sarjana ini ada yang sudah bekerja dan ada yang belum bekerja ya. Ada yang sudah bekerja pun pendapatannya kebanyakan akan dipakai untuk biaya ngekos, misalnya kalau merantau ya. Kemudian ada juga yang untuk kayak SPP kuliah, kemudian biaya konsumsi juga ya. Jadi seperti yang di penjelasan tadi, bahwasannya mulai dari kecil dulu, dan yang dibeli itu saham-saham yang di LQ45 yang paling disarankan. Di bursa efek ada beberapa subsektor atau indeks ya, yang memang sudah disortir yang bagus. Ada juga yang namanya IDX
dividen. Itu saham-saham perusahaan yang rajin membagikan dividen. Kita kalau sifatnya konservatif, artinya kita takut rugi, karena kecenderungan mahasiswa itu takut rugi kan. Benar ya, saudari Hamil? Nah, itu dia. Kalau takut rugi, kita ambil saham-saham yang sering bagi dividen saja. Nah, kita kalau bicara investasi kan harapannya ada dua ya sebenarnya. Yang pertama, mendapatkan imbal hasil atau dividen. Yang kedua, mendapatkan capital gain atau kenaikan nilai aset. Kita beli emas sekarang, terus kita jual tahun depan, kemungkinan besar akan naik. Itu namanya capital gain. Kalau mahasiswa yang memang sedang trading, itu bisa capital gain. Tapi waktunya itu sulit. Ini kan harus standby terus dari jam 9 sampai jam 4 sore, sesuai jam bursa. Nah, sementara mahasiswa kan harus kuliah, mahasiswa harus ngerjain tugas, mau ngerjain ujian juga kan. Kalau seperti itu rasanya nggak sempat untuk mahasiswa yang trading. Jadi lebih amannya ambil yang dividen saja. Itu jelas. Jadi perusahaan yang rutin bagi dividen, kita lihat historisnya. Tahun 5 tahun terakhir kita lihat, bagi dividennya lancar tidak? Kalau lancar, kita boleh investasi ke sana, kita cicil aja. Kan kita beli harus dalam 9 lot. Satu lot itu berarti 100 lembar. Kalau harga saham misalnya Rp200, berarti kan 200 kali 100 adalah Rp20.000. Setiap bulan atau setiap minggu kita sisihkan 20.000 untuk beli saham. Nanti kalau harga naik ya berarti kita harus menyisihkan lebih lagi. Tapi kalau harganya turun, kita bisa beli lebih banyak. Dengan konsistensi seperti itu, lama-lama kan saham kita jadi lebih banyak, dan kita bisa dapatin dividen pada saat sudah tanggal pengumuman dividen. Kemudian, untuk tingkat mahasiswa juga bisa diversifikasi dengan deposito. Sekarang, kalau kita buka deposito langsung ke bank, saya kurang tahu di Medan seperti apa kondisi perbankannya, apakah bisa buka dalam jumlah kecil. Kalau di kota tempat saya, Pekanbaru, kalau mau langsung ke bank, itu buka minimal harus 10 juta depositonya. Agak besar kalau untuk tingkat mahasiswa. Tapi kalau kita bukanya lewat m-banking, kita bisa buka deposito mulai dari Rp1 juta. Nah, di sini kita bisa punya kesempatan investasi. Pelan-pelan saja kita kumpul dulu, saya kumpul Rp1 juta, lalu kita buka deposito. Sembari kita cicil beli saham, dari situ sudah tercipta yang namanya diversifikasi sederhana untuk tingkat mahasiswa. Kurang lebih seperti itu, saudari Abel, yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Bapak Nikolas. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya ada mahasiswa Muhammad Al-Faujan yang raise hand. Apakah ingin bertanya secara langsung, Faujan? Boleh, Ibu. Silakan, Faujan. Oke, Bapak. Sebelumnya terima kasih buat Nikolas yang telah memberikan materi pada hari ini, Pak. Nah, jadi Pak, seiring dengan saya belajar menganalisis saham, Pak, untuk investasi jangka panjang, saya tahu bahwa harga saham bisa naik turun atau turun dipengaruhi banyak hal. Tapi saya ingin memahami bagaimana cara menilai sebuah potensi kenaikan harga saham secara menyeluruh, Pak, gitu. Jadi pertanyaannya bagaimana cara kita menilai potensi sebuah saham untuk naik di masa depan, Pak. Nah, tentu pastikan banyak faktor-faktor yang menjadi indikator kuat bahwa harga saham suatu perusahaan berpeluang mengalami sebuah kenaikan, Pak, gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Faujan. Silakan Pak Nikolas. Sebelumnya mohon izin Pak, di tempat saya kayaknya suara Pak Nikolas kurang jelas atau bagaimana ya? Oke, kalau ini sekarang sudah jelas? Sudah lebih jelas ya, sehat semoga. Oke, terima kasih. Suaranya belum kedengaran Pak Nikolas, masih mute Pak. Oke, maaf. Sekarang sudah terdengar jelas ya? Udah, saat ini sudah Pak. Oke, terima kasih atas
Pertanyaannya dari saudara Muhammad Al Fauzan. Kita kalau mau menilai potensi saham masa depan, sebenarnya ada tekniknya. Itu namanya teknik peramalan atau forecasting dari saham. Kita kalau di ilmu komputer ada yang namanya fuzzy forecasting. Dia pakai rasio to moving average. Tapi terlalu berat ya kalau di sini. Ada cara sederhana untuk menghitung tren masa depannya juga melalui pendekatan dividen. Ada rumusnya. Dia rumusnya itu menggunakan dividen dengan tingkat pertumbuhan saham. Jadi nanti ketika dividen dibagi dengan tingkat pertumbuhan saham, itu akan menghasilkan nilai harga saham masa depan. Nah, dari situ kita bisa lihat harga saham sekarang berapa dan dari itu harga saham masa depan berapa. Contoh, kalau harga saham sekarang 100 rupiah, dari hasil perhitungan itu, harga saham masa depannya adalah 120 rupiah. Berarti harga saham masa depan itu bisa lebih tinggi daripada harga sekarang. Kalau kita beli sekarang, maka potensi di masa depan akan tinggi. Berarti kita membeli saham dengan harga diskon. Kenapa kita sebut beli pada harga diskon? Kan sekarang lagi murah, harganya 100. Di tahun depan harganya bisa mencapai 120 rupiah. Tapi kalau misalnya harga saham sekarang 100, dari hasil perhitungan rumusnya itu dapat harga saham masa depannya 80 rupiah. Berarti di masa depan atau tahun depan harga sahamnya akan turun. Berarti kita beli harga sahamnya itu premium ya. Kemahalan kita beli sekarang. High value dan under value ya konsep di perhitungan ini. Jadi nilai ekspektasi saham kita di masa depan ada tekniknya seperti itu. Namanya rumus Gordon gitu. Saya cari dulu ya. Ada di email saya. Kebetulan saya juga pernah belajar mata kuliah manajemen investasi dan manajemen keuangan. Jadi saya ada bahannya nih. Sebenarnya saya sendiri. Nah, ini namanya kalau di luar sebenarnya Gordon Growth Model atau model pertumbuhan Gordon. Nah, rumusnya ini dividen dibagi dengan growth. Dividen itu D. Kalau R itu nilai rate of return, nilai yang kita harapkan. Dan D itu adalah growth atau pertumbuhan dari si dividen NT. Nah, jadi saudara Muhammad kalau bisa pakai di sini, silakan diprediksi harga sahamnya. Harga sahamnya lebih tinggi atau rendah di masa depan. Kalau harga sahamnya tinggi di masa depan, silakan dibeli sekarang. Tapi kalau harga sahamnya rendah di masa depan, jangan dibeli. Kurang lebih seperti itu ya, saudara Muhammad. Apakah bisa dipahami?
Masih di mute, Saudara Fauzan? Mana Pak? Ya, gimana Pak? Gimana Mas Fauzan? Apa kurang jelas suaranya Pak? Ya, yang tadi di sini dividen tadi dengan FD dari itu adalah dia yang telah kita koreksi, dan itu adalah tingkat pertumbuhan dari dividennya. Sehingga nanti setelah kalau kita hitung nilai sahamnya tinggi di masa depan, berarti kita boleh beli sahamnya sekarang. Tapi kalau hasil hitungannya menunjukkan harga sahamnya rendah, kita jangan beli sahamnya, kita rugi, jual jadi lebih rendah. Nicholas, Ya, izin suaranya tadi kayak terputus-putus gitu. Jadi kurang terdengar Pak di kamu. saya coba login pakai device di handphone ya untuk ini ya, mikrofonnya. Nicholas itu lagi mute ya Pak? Suara saya terdengar nggak ya? Ya, halo, halo. Dengar Bu. Ya, saya pakai dua device. Kalau ini jelas ya? Kalau ini jelas ya? Dengar nggak ya? Oh iya. Aku ya, Riz. Ya. Saya izin pakai dua device saja gitu. Oh iya. Oh iya. Oke. Oke. Untuk pertanyaan yang tadi bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Mana Kak Hujan? Sudah cukup jelas Pak. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Megiana, silakan. Baik, terima kasih Bu, dan terima kasih kepada Bapak pemateri. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang perbandingan aset risiko dalam konteks alokasi antara saham dan obligasi. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara yang tepat untuk mengevaluasi risiko dan imbal hasil dari masing-masing aset dalam portofolio? Apa gitu parameter kunci yang harus diperhatikan? Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Untuk Saudari Megiana ya. Untuk saham, kita harus melihat volatilitasnya. Volatilitas itu kita bisa hitung. Nanti Saudari Megiana kumpulkan data harga saham, kemudian pakai Excel saja, dihitung standar deviasinya. Standar deviasi kalau di bawah 1 silakan dibeli. Kalau untuk obligasi kan cenderung aman karena imbal hasilnya tetap. Jadi nanti untuk mengoptimalkannya itu kembali pada preferensi risikonya. Ini akan saya tampilkan lagi di slide PPT. Saudari Megiana kira-kira termasuk kategori yang mana? Apakah moderat, konservatif, atau agresif? Ini dia. Kalau Saudari Megiana punya banyak tabungan dan berani investasikan sebanyak itu, silakan ambil yang agresif. Itu berarti komposisi 80% saham dan 20% obligasi. Tapi kalau Saudari Megiana takut dan jumlah tabungannya juga tidak terlalu banyak dan
masih ada keperluan yang mendesak, itu ambilnya nanti di bagian yang konservatif saja. 20% saham dan 80% obligasi. Kalau untuk tingkat mahasiswa, lebih baik disarankan ambil yang konservatif dulu. Karena mahasiswa di sini ada yang belum bekerja juga kan. Kalau sudah bekerja baru nanti ambil yang moderat. Kalau sudah lama bekerja baru ambil yang agresif. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Saudari Megiana. Apakah sudah cukup jelas? Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, sudah terjawab semua ya Megiana. Sudah Bu. Oke, baik. Berikutnya ini ada dari Stephen ya. Silakan Stephen. Selamat pagi menjelang siang Pak. Saya Stefan dari KWC Siang, Kewirausahaan C Siang. Ingin bertanya, bagaimana Pak kira-kira harga saham dipengaruhi oleh ekonomi dunia, terutama kejadian-kejadian inflasi yang sering dan terus-menerus terjadi Pak. Kira-kira bagaimana kita sebagai seorang investasi nantinya bisa menanggulangi resiko yang akan terjadi. Terima kasih Saudara Stephen atas pertanyaannya. Pasti harga saham itu dipengaruhi ekonomi dunia. Contoh paling jelas yang saat ini terjadi saja ya, antara negara Republik Rakyat Tiongkok dengan Amerika Serikat, mereka saling membalas ya untuk tarif. Itu lambat laun pasti akan terpengaruh tuh harga sahamnya. Indonesia tinggal nunggu waktu saja akan terimbas. Kemudian pada saat juga kena banyak pandemi COVID-19, bursa juga kena banyak itu. Bursa efek kita merah atau anjlok. Inflasi itu juga kan ada suku bunga ya. Terus ada IMF atau International Monetary Federation. Ibaratnya mereka pengelola dana dunia, terus ada Bank Dunia juga. Mereka gerak dikit atau bikin kebijakan dikit aja, berimbas ke Indonesia langsung. Otomatis harga saham perusahaan itu akan bergejolak. Ada yang bergejolak tinggi, ada yang bergejolak rendah. Karena setiap sektor itu kan masing-masing berbeda ya dalam menanggapi masalah ekonomi. Contohnya begini, kalau harga batu bara turun, pasti sektor pertambangan akan kena. Tapi sektor otomotif apa kaitannya? Kalau kaitan secara langsung nggak ada ya. Atau misalnya sektor bidang jasa, sektor teknologi tidak akan terimbas secara langsung. Nah, cara menanggulangi hal-hal tersebut supaya harga saham tidak anjlok, kalau kita dari sisi investor perorangan boleh dikatakan hampir tidak untuk membantu ini. Karena kita posisinya perorangan. Tapi kalau kita sudah levelnya perusahaan terbuka dan juga lembaga pemerintah, itu bisa menanggulangi tersebut dengan cara membuat kebijakan moneter. Bisa melalui Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, ataupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang punya kewenangan. Jadi ini levelnya sudah level makro ya, Saudara Stephen, level negara. Kita yang perorangan atau mikro nggak bisa menanggulangi hal ini. Walaupun bisa, itu butuh modal yang sangat besar. Jadi tidak bisa, hampir tidak mungkin. Kurang lebih seperti itu ya Stephen. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Nicholas. Sudah 3 pertanyaan dari mahasiswa ya. Tadi janjinya kan hanya 5 ya. Nah, ini di kolom chat ada 1 pertanyaan dari Kris Wiranto ya. Saya bacakan ya Pak. Di tengah kebijakan Presiden AS menaikkan tarif impor ke semua negara membuat saham menurun seperti ya IHSG yang sempat menurun. Jadi kita sebagai investor apakah harus membeli saham atau pindah ke aset yang lebih aman gitu. Pertanyaannya ini agak mirip nggak ya dengan punya Stephen tadi ya?
Mungkin Nicholas boleh ditanggapi, Pak. Ya, terima kasih ke saudara Chris Ranto. Wiranto. Kalau kita merasa tidak nyaman yang dalam kondisi yang seperti ini, ya kita boleh saja kita mengalihkan aset kita ke yang lain, ke yang lebih aman ya, sampai kondisi ekonominya stabil. Kalau sudah stabil, silakan lagi kita pindah. Contoh investasi yang sekarang lagi naik tinggi, harga emas. Yang kalau di Kota Pekanbaru itu sudah 2 juta lebih 1 gram. Padahal tahun lalu harga emas itu berkisar 1.700.000-an di Pekanbaru ya. Ini kan naik tinggi ini karena sejak Amerika Serikat dan Tiongkok ini berseteru mereka terkait tarif impor. Orang-orang sekarang alihkan investasinya, mereka sebagian jual saham, mereka sebagian tarik obligasi dan deposito untuk beli emas. Kalau itu sih dibilang bukan cari yang aman, mereka cari yang agresif itu namanya ya. Karena emas ini punya sifat investasi yang terbalik. Ketika sedang terjadi permasalahan ekonomi, itu harga emas malah akan naik. Tapi kalau saham terjadi masalah ekonomi, dia akan turun. Makanya emas ini disebut sebagai alat pelindung investasi ya. Kalau mau disarankan mau pindah ke yang lebih aman, ya silakan. Kalau Anda memiliki sifat yang konservatif. Tapi kalau rekan-rekan punya sifat yang agresif, mau tetap bertahan, silakan. Karena di satu sisi, orang yang agresif ini punya naluri atau insting. Dia bisa tahu ini akan naik ini harga sahamnya. Jadi dia akan tetap bertahan, dia malah akan nabung di situ. Dia akan beli terus ketika harganya rendah, turun, beli. Nanti ketika stabil dia akan kembali naik. Nah, itu ada teorinya sebenarnya. Itu namanya teori overreaction. Jadi ketika investor mendengar suatu hal yang mengejutkan, harga saham akan turun drastis. Nah, ketika turun itulah orang-orang akan cenderung beli. Kalau digambarkan dalam bentuk kurva seperti ini. Ini dia, ada nampak ya. Dalam keadaan normal atau T1 periode 1 ya, harga normal. Periode 2 harga masih normal juga. Tiba-tiba terjadi krisis. Seperti banyak Amerika dan Tiongkok berseteru masalah tarif impor. Katakan periode 3 harga sama akan anjlok. Orang takut. Herd behavior itu namanya. Herd behavior artinya dia akan menjual. Itu berkaitan dengan teori overreaction juga. Jadi dalam kondisi ini orang akan jual saham. Jadi hukum permintaan dan penawaran, kalau orang semakin jual kan harga semakin turun. Akibatnya di sini posisinya karena orang bereaksi berlebihan. Kayak disebut teori overreaction. Tapi nanti ketika kondisi sudah stabil, dia malah akan naik dan dia akan stabil lagi. Dikatakan di posisi. Nah, kalau kita punya sifat yang agresif seperti ini, kita akan beli di posisi nomor 3 ketika harga sangat rendah. Karena kita tahu potensinya akan naik tinggi, akan sampai di posisi nomor 4 ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung kita lagi ya, mau pindah atau tidak, tergantung toleransi risiko kita nanti. Seperti itu ya, saudara Chris Rianto. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih, Pak. Dan adik-adik mahasiswa yang sudah bertanya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, menutup sesi tanya jawab ya. Pertanyaan dari Riko Situmorang ya, yang ada di chat. Mungkin untuk Riko boleh langsung aja. On mic, Riko. Pertanyaannya ini, Riko.
Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya terima kasih juga untuk Bapak Nicholas yang sudah memaparkan materinya tadi. Saya ingin bertanya bahwa di mana bahwa diversifikasi itu kan tujuannya biar kalau satu aset rugi masih bisa ditutup sama aset lain yang untung. Tapi apakah ada kondisi pasar tertentu di mana cara ini malah kurang efektif? Seperti saat krisis ekonomi atau semua pasar itu turun bersamaan. Kalau iya, menurut Bapak strategi lain apa yang bisa dipakai pada saat kondisi tersebut? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Saudara Riko atas pertanyaannya. Ya, ini kita membandingkan teori dengan praktik ya. Secara teori yang namanya diversifikasi pasti akan aman. Tapi secara praktik ya memang belum tentu ya. Tapi kondisi di mana semua akan turun bersamaan itu boleh dikatakan agak jarang. Jarang sekali terjadi. Karena begini, harga saham anjlok, obligasi anjlok, deposito anjlok. Pernah terjadi? Pernah. Itu tahun 98, 2008, 2020. Tapi kan tidak semuanya turun ya. Ya, mungkin memang belum semua orang punya literasi keuangan yang bagus. Karena instrumen investasi kan tidak hanya itu. Ada juga instrumen investasi yang seperti kita ceritakan tadi, yaitu emas. Di mana emas ini ketika kondisi krisis harganya akan naik. Ada juga instrumen investasi berupa forex, foreign exchange atau mata uang asing. Ingat ketika tahun 98 harga dolar lagi tinggi-tingginya itu. Kalau sering baca berita yang terkini lah. Harga dolar tahun ini setara dengan harga dolar di tahun 98. Bayangkan tahun 98 dengan nilai uang sebesar 1 dolar sekitar 16.000 itu sudah luar biasa tinggi banget. Jadi pada saat krisis tahun 98, siapa yang pegang dolar pada saat itu memiliki keuntungan sangat besar. Tapi tentunya kita berharap jangan terjadi lagi krisis. Karena kalau sudah terjadi krisis, kita Indonesia yang posisinya negara berkembang, itu dampaknya sangat-sangat berat. Seperti itu. Strateginya ya memang tetap diversifikasi. Kita ambil diversifikasi yang sifatnya memang jangan yang berkorelasi secara langsung. Makanya tadi kan dikatakan harus bersifat negatif satu. Artinya satu naik, satu bisa turun. Yang paling cocok itu nanti dengan emas dan dolar. Kalau saya sarankan lebih baik emas. Kalau dolar, kita kan tinggal di Indonesia. Kita juga kalau memang tidak banyak transaksi di dolar, sebaiknya jangan menyimpan dolar. Kecuali memang Anda sifatnya agresif ya untuk investasi. Kami di sini di Kota Pekanbaru punya kecenderungan untuk menyimpan mata uang asing itu berupa ringgit Malaysia dan dolar Singapura. Kenapa? Karena orang-orang di Pekanbaru Riau ini kalau udah mulai musim liburan punya kecenderungan untuk pergi ke Singapura dan Malaysia. Dan terakhir ini malah mereka cenderung perginya ke Thailand dan Vietnam. Tapi dong Vietnam dan baht Thailand. Kita tidak apa-apa di sini untuk menyimpan baht, dong, ringgit, dan dolar Singapura. Cuma memang akan dipakai sifat dari orang Pekanbaru Riau ya. Tidak tahu di Medan atau Sumatera Utara seperti apa. Tapi saya melihat kecenderungan sama. Saya juga punya sepupu ya, dia ada di Sumatera Utara juga. Kecenderungannya ke Malaysia karena memang lebih dekat juga ya. Dan tiket pesawatnya juga lebih murah ke Malaysia daripada ke domestik. Jadi strateginya menyimpan mata uang asing, pakai mata uang asing yang memang akan sering kita gunakan. Kemudian bisa campur dengan emas batangan ya tentunya. Jangan emas yang trading. Emas yang trading tuh dari pengamatan saya dan beberapa cerita teman juga, itu risikonya sangat tinggi. Jadi lebih baik hindari. Emas itu kan sifatnya lindung nilai.
Itu lebih aman. Kemudian dikombinasikan dengan obligasi, deposito, dan saham. Itu lebih cocok. Jadi strateginya yang bisa saya sarankan untuk kondisi ekonomi Indonesia saat ini seperti itu ya, Saudara Rico. Apakah sudah cukup jelas? Sudah Bapak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Sudah semua penanya ya yang kita batasi 5 aja tadi. Nah, demikianlah untuk sesi pemaparan materi dengan Bapak Nicholas ya. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa, untuk belajar tentang investasi ya atau mata kuliah teori investasi ini sebaiknya adik-adik mahasiswa juga membarengi dengan mengikuti berita-berita terkini ya, isu-isu terkini seperti yang kenaikan tarif impor antara AS dengan Cina ya. Kemudian untuk belajar investasi juga nanti akan ada sosialisasi dari Bursa Efek Indonesia ya pada adik-adik mahasiswa untuk di pembelajaran berikutnya gitu ya. Jadi untuk sesi hari ini pertemuan ke-7 kita belajar tentang diversifikasi yang efisien ya. Fokusnya itu adalah portofolio modern oleh Markowitz gitu. Oke, kemudian untuk Nicholas, terima kasih telah berkenan untuk sharing ilmunya kepada mahasiswa kami di Universitas Satya Tera Bhinneka ya, khususnya untuk prodi kewirausahaan semester 4 yang mengikuti mata kuliah teori investasi. Untuk pemberian sertifikat akan kami email ya Pak Nicholas. Baik, terima kasih banyak Bu atas undangannya. Baik. Untuk penutupan acara, saya kembalikan ke MC kita, ke Habel. Silakan Habel. Baik, terima kasih sebelumnya kepada narasumber dan moderator kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Teman-teman, semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Nicholas dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang dapat kita implementasikan di kehidupan kita sebagai seorang calon entrepreneur yang dibekali wawasan investasi. Baik, teman-teman, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada teman-teman, saya mohonkan untuk mengaktifkan kamera dan memberikan senyuman terbaiknya. Mungkin Bu Yaris boleh ya dipimpin izin Oke, untuk voting kita. baik. Terima kasih Habel. Untuk mahasiswa, mohon semuanya dibuka kameranya. Posisinya di depan kamera ya. Oke, ini ada 9 slide ya. Ada 9 slide. Slide ke-6 sampai ke-9 ini masih belum pada on cam. Semua on cam ya. Oke, saya mulai dari slide pertama. Silakan memberikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Jangan lupa senyumnya. Slide ketiga. 4. Kelima. 6. 7. Oke, slide ke-8. Slide terakhir. Oke, baik. Sudah. Terima kasih, Habel. Baik Ibu, terima kasih kembali. Baik teman-teman, demikianlah setelah berakhirnya sesi foto, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Demikian serangkaian acara ini, dan semoga dengan adanya kuliah tamu ini dapat semakin mengobarkan semangat pembisnis kita. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah sangat aktif sekali pada hari ini. Mari kita jadikan kuliah tamu ini sebagai wadah untuk kita mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Saya Habel Sabila, selaku Master of Ceremony, meminta maaf apabila ada kesalahan maupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin sudah bisa ya, Ibu, kita live dari Zoom meeting. Baik. Terima kasih adik-adik yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih Habel. Terima kasih Pak Nicholas. Ya, baik. Recording stopped. Sip.
Saya izin live ya. Terima kasih semuanya. Semoga lancar ya kuliahnya. Iya, Baik, terima kasih Pak. terima kasih.